Yang menjadi sorotan pada hari ini, Saudara, Peggy Setiawan jalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sementara kuasa hukum mempertanyakan urgensi tes psikologi terhadap Peggy. Peggy Setiawan alias Peron dibawa tim penyidik menuju Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Sebelumnya, surat panggilan terhadap Peggy Setiawan diterima oleh kuasa hukumnya pada 6 Juni 2024. Peggy Setiawan dijadwalkan melakukan tes psikologi 2 hari pada Sabtu dan juga hari Minggu. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan urgensi pemeriksaan psikologi terhadap kliennya. Menurut Tony, Peggy Setiawan dalam keadaan baik-baik saja sehingga tidak perlu tes psikologi. Ya, biasanya ya pengalaman saya, kalau pemeriksaan psikologis ya terhadap pelaku atau tersangka itu biasanya terkait jawaban yang berubah-ubah, misalnya kan. Nah, atau ada indikasi ini kurang normal misalnya kan. Tetapi sepanjang orang normal-normal saja kan, ya tidak perlu sebenarnya. Tapi makanya lebih jelasnya coba kami akan menanyakan apa sih urgensinya, kenapa harus diperiksa psikologisnya itu. Ya. 2 hari ya berarti ya Pak? 2 hari jadwalnya sih, Sabtu sama Minggu besok. Hari kedua tes psikologi tersangka kasus pembunuhan Vina, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Polda Jawa Barat. Vida, selamat pagi. Hari kedua ini apa yang kemudian akan digali polisi dalam tes psikologi ini? Ya, selamat pagi Sisko dan juga saudara. Betul sekali, hari ini tes kedua atau tes psikologi kedua terhadap tersangka Peggy Setiawan ini akan digelar di Mapolda Jawa Barat, tepatnya di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dan seperti kemarin Sisko dan juga saudara, hari ini tes psikologi terhadap Peggy Setiawan ini juga dijadwalkan untuk dilakukan pada pukul 9 dan terbuka untuk disaksikan oleh kuasa hukum dan juga orang tua dari Peggy Setiawan. Kemarin tes psikologi atau untuk Peggy Setiawan ini melibatkan 3 psikolog, di mana juga ada 5 rangkaian pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh para penyidik begitu ya. Dan meski sebelumnya kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sempat mempertanyakan urgensi dari tes psikologi terhadap kliennya. Namun usai diberikan penjelasan oleh polisi terkait tujuan dari tes ini, pihak kuasa hukum dan juga keluarga meyakini bahwa prosedur ini dilakukan dengan benar. Karena memang Sisko dan juga saudara, kemarin pihak psikolog yang kemudian memeriksa Peggy Setiawan ini memberikan penjelasan kepada kuasa hukum dan juga keluarga dari Peggy Setiawan bahwa tes psikologi yang dilakukan ini bukan untuk memeriksa kondisi kejiwaan dari Peggy Setiawan, tapi untuk kemudian memastikan konsistensi dari jawaban-jawaban Peggy Setiawan, utamanya memang Sisko dan juga saudara, Peggy Setiawan adalah orang yang kemudian ditetapkan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar sebagai tersangka, bahkan bukan hanya tersangka begitu ya Sisko dan juga saudara, tapi juga diduga sebagai otak pelaku dari pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa yang terjadi pada 8 tahun silam. Dan pada saat penetapan tersangka Peggy Setiawan, ini Peggy Setiawan ini secara terbuka kemudian menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dan juga tidak bersalah dalam kasus ini di hadapan awak media dan juga pihak kepolisian. Jadi Sisko dan juga saudara, dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy Setiawan ini menurut polisi adalah bentuk kehati-hatian untuk memastikan pihaknya tidak melakukan salah tangkap. Karena memang sebelumnya Sisko dan juga saudara, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menilai bahwa banyak kejanggalan dari penetapan Peggy Setiawan atau kliennya ini sebagai tersangka. Mereka meyakini bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam kasus ini. Bahkan sejumlah bukti dan juga kesaksian-kesaksian ini sudah ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di mana minggu sebelumnya Sisko dan juga saudara, ini sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk memberikan kesaksiannya terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dan juga bukti-bukti digital ini juga telah dikantongi oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan saat kemudian malam kejadian, tepatnya 27 Agustus 2016 silam, ini tengah tidak berada di kota Cirebon,
melainkan sedang berada di Bandung untuk kemudian bekerja sebagai buruh bangunan. Dan tentunya dari tes psikologi yang dilakukan oleh pihak penyidik kemarin dan juga hari ini, pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini berharap bahwa ini bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan kemudian ini bisa membebaskan kliennya dari hukuman yang memang kalau kita melihat Sisko dan juga saudara, ancaman hukuman yang diberikan oleh polisi kepada Peggy Setiawan ini adalah hukuman mati karena memang didasari bahwa peran dari Peggy Setiawan ini adalah otak pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan atas dasar sejumlah bukti-bukti yang kemudian disebarluaskan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah, pihak kepolisian ini juga kemarin Sisko dan juga saudara beberapa hari yang lalu ini telah membuka hotline untuk masyarakat untuk agar bisa melaporkan kasus ini. Sisko. Baik, kuasa hukum mempertanyakan terkait masalah urgensi dari pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh kliennya Fida. Namun apakah sudah ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan ini, Fida? Sisko, polisi ini meyakini atau memastikan bahwa tes psikologi ini sesuai dengan prosedur karena memang tadi adalah bentuk kehati-hatian pihak kepolisian, pihak penyidik. Karena memang selama ini Sisko dan juga saudara tidak hanya kuasa hukum, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini juga banyak disoroti oleh publik karena adanya dinilai adanya sejumlah kejanggalan begitu ya, diantaranya adalah terkait keberadaan Peggy Setiawan pada saat kemudian malam kejadian tepatnya tanggal 27 Agustus 2016 lalu yang tidak berada di Cirebon tapi tengah berada di Bandung, dan juga ini juga dibuktikan oleh sejumlah saksi yang memberikan keterangan tersebut, ada juga bukti digitalnya. Untuk itu Sisko dan juga saudara, polisi juga ini membuka hotline begitu ya pada beberapa hari yang lalu yang kemudian meminta partisipasi dari masyarakat jika kemudian ada informasi-informasi terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang bisa diberikan kepada penyidik untuk membuat kasus ini lebih terang begitu ya. Pihak kepolisian meminta partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak penyidik. Namun yang perlu digarisbawahi, pihak polisi menyebut bahwa informasi-informasi yang diberikan kepada kepolisian nantinya ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentunya kita masih akan lihat Sisko dan juga saudara, nanti dijadwalkan pada pukul 9 kira-kira apa yang kali ini didalami oleh kemudian psikolog dan juga penyidik terhadap Peggy Setiawan, dan kira-kira apakah kemudian hasil dari tes psikologi tersebut ini bisa dibagikan kepada awak media. Sisko. Baik, Peggy Setiawan kembali diperiksa psikologinya untuk mengetahui konsistensi yang akan dilakukan ataupun akan juga diberikan keterangan oleh Peggy Setiawan. Terima kasih atas laporan Anda, Fida Latas, yang melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.